Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? Welcome to the family. Kita senang banget teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita punya ibadah onsite di Gilgal Center di PIK. Ada jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. So buat teman-teman, aku mau encourage untuk bisa datang beribadah secara onsite, karena waktu kita datang beribadah secara onsite, kita bisa lebih fokus, bisa lebih komprehensif, dan bisa ketemu teman-teman yang baru. Tapi kalau teman-teman berhalangan, teman-teman bisa tetap mengikuti ibadah online di channel YouTube kita Gilgal Tiwayu. Aku mau ajak teman-teman semua, kita make time untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kasih waktu yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin teman-teman. Dan aku juga mau ajak teman-teman, waktu kita beribadah, untuk kita bisa memberi yang terbaik pada Tuhan. So, ada fasilitas QRIS yang teman-teman bisa pakai untuk kita bisa memberi kepada Tuhan. Again, aku akan selalu ingatkan, ini bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena ini bentuk gestur kita mau kasih yang terbaik dari keuangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati hidup kita dengan begitu banyak. So, ini akan menjadi suatu tanda kita kasih yang terbaik, the best amount yang bisa kita kasih untuk bersyukur pada Tuhan. So, itu aja teman-teman untuk hal-hal yang teman-teman perlu simak. Dan berapa banyak dari teman-teman siap buat beribadah? Bisa shout yes, bisa shout amen. Alright, so enjoy the service and have a good service. Come on church, let's praise Jesus together. Hands up. Give faith for ways within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good.
shaken inside of every heart. For He is awesome, our God is awesome. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome, our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. The ground is shaking. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, Lord. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. Come on, let's clap your hands in the rhythm. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, every day I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. We give you praise for Jesus. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun hidup kamu, Tuhan selalu akan besertamu, menjagamu dan melindungimu. So aku cuma mau ajak kita sama-sama menyembah lagu ini, membawa lagu ini sebagai pujian yang harum bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya.
Jesus. Kau Allah satu-satunya yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami mau declare dan katakan, Engkau Allah satu-satunya dan Engkau selalu akan menjadi Allah bagi hidup kami. Thank you, Jesus. Just take your time. Come on, let's worship Him. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu penuhi ruangan yang kosong di dalam hati kami Tuhan. Engkau Allah kami. We want to worship you deeper and deeper again, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So wonderful to me, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, dekat dengan Engkau. Apapun yang kami sedang alami, kami mau declare Tuhan, kalau Engkau Tuhan Allah di atas segala raja. Kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, amin.
Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya udah ready untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena aku mau ajak buat kita sama-sama fokus dengar firman Tuhan. Karena waktu kita fokus, kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. So, everybody ready? Let's pray. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Alright, so teman-teman, hari ini aku mau sharing satu tokoh Alkitab yang mungkin teman-teman udah pernah dengar atau beberapa belum pernah dengar. Hari ini aku mau sharing tentang tokoh Alkitab namanya Daniel. Daniel ini adalah seorang dari keturunan bangsa Israel yang mengalami pembuangan ke Babel. Namanya orang dibuang pasti situasinya nggak enak ya. Namanya pembuangan pasti situasinya itu tidak sebaik waktu mereka ada di kota mereka, di rumah mereka yang sebelumnya. Tapi satu hal menarik adalah meskipun Daniel dia mengalami pembuangan ke Babel, dia tetap menjaga ibadahnya. Dan kita melihat di sepanjang ceritanya Daniel, Tuhan angkat dia dari orang yang buangan ke Babel. Tuhan angkat hidupnya naik. Dan dia ada di posisi strategis. Posisi bisa dibilang adalah gubernur. Wow, dari yang buangan tapi jadi gubernur. Dan ini adalah karena Daniel menjaga ibadahnya dengan baik. Daniel 6:1-3. It pleased Darius. Darius adalah raja pada saat itu. It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. Salah satunya Daniel. Keren. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators, dari 3, satu yang paling menonjol adalah Daniel, and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Wow, teman-teman, Daniel di sini ceritakan so distinguished himself sehingga raja punya plan yang lebih besar lagi adalah to set him over the whole kingdom. Wow, apa sih membuat Daniel berbeda adalah karena dia punya exceptional qualities dalam dirinya. So aku percaya apa yang Daniel lakukan dalam kehidupannya, dia menjaga ibadahnya, dia menjaga imannya kepada Tuhan, itu yang melahirkan suatu exceptional qualities dalam hidupnya. So begitu pula dengan kehidupan kita teman-teman. Waktu kita menjaga ibadah kita, itu akan menghasilkan exceptional qualities dalam kehidupan kita. When we maintain our worship well ke Tuhan, our life will produce exceptional qualities. Exceptional qualities ngomong soal apa? Kita punya kualitas pendidikan kita baik, manner kita baik, attitude kita baik, kita punya pemikiran baik, kita berhikmat, kita nggak sembrono, kita orang yang thoughtful. So that is the exceptional qualities. Di mana-mana orang senang sama kita. Orang tua bilang kamu anaknya sopan dan rapi. Itu exceptional qualities karena nggak semua orang punya seperti itu. Nah, exceptional qualities itu bukan buat keren-kerenan teman-teman. Tapi untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. So teman-teman, berapa banyak dari kalian yang pengen hidupnya jadi berkat buat banyak orang? So, kalau kalian mau, kita perlu punya exceptional qualities ini dalam kehidupan kita. Dengan cara gimana? Dengan cara kita menjaga ibadah kita. So, apa yang perlu kita lakukan in practicalnya? Bagaimana kita bisa punya exceptional qualities? So, ada satu poin yang aku mau share ke teman-teman. Ini nggak panjang, tapi aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa satu ini simple tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Are you guys ready? Alright. So, bagaimana kita bisa punya exceptional qualities dalam kehidupan kita? Yaitu adalah do all things with all your heart. Colossians 3 verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart
as working for the Lord, not for human masters. Do all things with all your heart. Kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Berarti maksudnya apa? Dengan sungguh-sungguh, enggak setengah-setengah. Do all things with all your heart. Melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh dan enggak setengah-setengah. Segala sesuatu banyak banget. Tapi ada 4 contoh yang aku mau kasih hari ini. Misalkan, kita taat sama orang tua kita dengan sepenuh hati kita. Ada orang yang taat karena takut. Ada orang yang taat karena ada maunya doang. Ada orang yang taat karena udah pasrah, nggak bisa keluar dari rumah. Tapi aku mau ajak teman-teman, waktu kita taat sama orang tua kita lakukan ini dengan pengertian karena ini suatu firman Tuhan yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Bukan karena kita ada maunya, bukan karena kita pengen taking advantage, tapi karena kita mau mengenapi firman Tuhan. Kita lakukan taat sama orang tua dengan sepenuh hati kita. Taat dengan sepenuh hati itu maksudnya gimana? Waktu kita bilang iya, iyanya itu dengan respect. Iyanya itu bukan karena, ya udah, bukan iya dengan kayak karena terpaksa, tapi benar-benar ada hormatnya, ada honornya sama orang tua. So, namanya taat sama orang tua dengan segenap hati kita. Siapa sih yang bisa lihat hati kita? Nggak ada yang bisa lihat. Cuman kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. So, do all with all your heart. Bukan cuman kita sekedar taat doang, kita kelihatan ngerjain taat, tapi hati kita pun juga in line dengan apa yang kita lakukan. Do all things with all your heart. Salah satu contoh, taat sama orang tua dengan segenap hati kita. Bukan karena kita ada maunya doang. Contoh lain, kalau belajar sungguh-sungguh. Learning with all your heart. Kita belajar dengan sungguh-sungguh teman-teman. So, setiap daripada kita pasti tahu bedanya orang yang belajar sungguh-sungguh sama orang yang belajar males-malesan, setengah-setengah, pasti hasilnya akan berbeda. So teman-teman, aku mau ajak nih. Orang yang belajar sungguh-sungguh sama orang belajar setengah-setengah, most probably waktu yang dipakai untuk belajar sama. Misalkan yang sungguh-sungguh belajar 4 jam, yang setengah-setengah belajar 4 jam, bahkan bisa lebih karena nggak ngerti-ngerti. So let's say sama ya 4 jam. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa menangkap materi, bisa belajar dengan baik. Apa yang kita serap lebih banyak. Tapi kalau setengah-setengah, sambil main game, sambil nonton YouTube, yang masuk malah nggak seoptimal waktu kalau kita sungguh-sungguh. So my point is this, teman-teman, kalian kan pakai waktu nih, kasih waktu 4 jam. So make sure apa yang kita kasih, apa yang kita udah plan itu bisa kita lakukan dengan baik. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita jadi buang-buang waktu. Dan teman-teman tahu, namanya waktu kan nggak bisa diputar ulang. Namanya waktu nggak bisa kita buy back. Udah lewat gitu aja. So aku mau encourage teman-teman. Waktu kita belajar sungguh-sungguh. With all your heart. Contoh lainnya, menolong teman kita dengan sepenuh hati. Kita tahu, kita punya ekspektasi. Kalau kita nolong orang lain juga bisa buat baik sama kita. Tapi bagaimana kalau misalkan orang lain itu akhirnya dia nggak buat baik sama kita. Kita bisa jadi pahit, kita bisa jadi ngedumel, kita bisa jadi ngomel. So, apa yang aku mau offer ke teman-teman adalah waktu kita nolong orang, kita nolong dengan tulus. Karena kita mau memberi aja, karena kita mau kasih pertolongan kita. So, itu artinya kita menolong dengan sepenuh hati. Bukan karena kita expect orang baik sama kita. Karena waktu orang gak baik sama kita, masa kita mau berhenti menolong? Enggak kan? Kita mau terus menolong orang walaupun orang responnya macam-macam. So, that's the kind of exceptional qualities yang kita punya. Menolong orang dengan tulus. Satu contoh lagi. Memberi dengan sepenuh hati. Enggak pakai pamrih, teman-teman. Karena ada orang-orang yang mereka misalkan mau jajanin teman mereka mau kasih kado teman mereka. Tapi dalam hati mereka, nanti ya kalau gue ulang tahun, lu juga kasih gue balik ya. Kalau enggak, gue bakal kesel. Well, mungkin itu yang common teman-teman kita lakukan. Tapi kalau kita mau punya exceptional qualities dalam kehidupan kita. Waktu kita pemberian kita, memberi kado, tulus. Jangan karena kita expect dia akan kasih kita balik, tapi kita tulus sama mereka. So, exceptional qualities bisa kita produce dalam kehidupan kita waktu kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Teman-teman, hari ini gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-28 tahun. So, 28 tahun itu perjalanan yang panjang, teman-teman. Tapi satu hal yang aku sadari dan kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama ketahui sebagai jemaat di GB Gilgal, selama 28 tahun kita lakukan semuanya itu with all our hearts. Ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang gak enak, tapi kita tetap melakukannya do all things with all our hearts. Sehingga apa yang diproduce oleh gereja ini ada exceptional qualities yang teman-teman rasakan. Kalau kalian datang ke gereja, gerejanya baik, puji Tuhan, ada exceptional qualities. Kenapa? Karena kita lakukan semua do all things with our heart. Waktu ada khotbah yang bisa teman-teman belajar sesuatu. Dan itu over time semakin baik. Kenapa? Karena ada exceptional qualities yang dihasilkan waktu kita we do all things with all our heart. So aku mau ajak teman-teman. Gereja ini ada suatu bukti di mana waktu kita lakukan apapun dengan segenap hati kita, ada exceptional qualities yang keluar dari apa yang kita lakukan. So do the same dengan kehidupan teman-teman semua. Let's do all things with all our heart. Sehingga teman-teman pun mengalami exceptional qualities yang keluar dari hidup teman-teman. Dan teman-teman jadi berkat buat banyak orang. Let me close with this. Matthew 5:13-16. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds, your exceptional qualities, and glorify your Father in heaven. So teman-teman, exceptional qualities dalam kehidupan kita bukan buat keren-kerenan, tapi buat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga waktu orang melihat our exceptional qualities, nama Tuhan dipermuliakan. So I challenge you guys, do all things with all our hearts. Kita jaga ibadah kita dengan baik. Karena ibadah itu bukan cuma waktu kita datang ke gereja. Itu namanya pertemuan ibadah. Tapi ibadah adalah waktu kita melakukan firman Tuhan. Taat firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. With all our hearts. Karena waktu kita lakukan ini dengan sepenuh hati. Akan ada exceptional qualities yang lahir. Yang keluar dari kehidupan teman-teman semua. Amin. So, thank you for learning until the end. Teman-teman yang memperhatikan sampai habis, congratulations. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. So aku mau undang teman-teman buat kita angkat kedua tangan kita. Dan kita siap untuk terima doa berkat. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Aku berdoa memberkati teman-temanku semua. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Hasil studi mereka ada nilai-nilai yang baik. Setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Sejak dari mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan aku juga berdoa biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Apa yang diperlukan oleh mereka dan keluarga mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday everybody and see you guys again next week. Bye-bye.